Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat tobat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya menuju ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat muqayyad. Taubat mutlak ialah bertobat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Kemudian pendengar, taubat memiliki beberapa syarat, meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang zalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya di dalam sekian banyak ayat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima." Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian, sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itu pendengar, pintu taubat ada di hadapan kita terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertobat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kaki kita. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan diri. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Dan apabila kita telah benar-benar bertaubat kepada Allah, kemudian sesudah itu kita terjatuh lagi ke dalam maksiat, sehingga memutus taubat kita yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubat untuk sekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang, maka teruslah bertaubat. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 25, "Fa innahu kana lil awwabina ghafura." Karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Ibnu Majah yang artinya, "Seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian." Maka, di manakah orang-orang yang bertaubat dan menyesali dosanya? Di manakah orang-orang yang kembali taat dan merasa takut siksa? Di manakah orang-orang yang ruku dan sujud? Pendengar yang budiman, pada hakikatnya taubat itulah isi ajaran Islam dan fase-fase persinggahan iman. Setiap insan selalu membutuhkannya dalam menjalani setiap tahap kehidupan. Maka orang yang benar-benar berbahagia ialah
yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Dan berikut ada beberapa keutamaan bertaubat. Keutamaan yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Kemudian yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Keutamaan taubat yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 25, "Wa huwa alladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Kemudian yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yakunu ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a." Maka sudah mereka datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal soleh. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Kemudian keutamaan kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 153, "Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'dihim wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertobat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Keutamaan taubat yang keenam, taubat merupakan sebab digantinya berbagai kejelekan dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, "Wa may yaf'al dzalika yalqa sama yudha'af lahu 'adzabun yawmal qiyamah wa yukhzihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui pembalasannya, akan melipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh. Maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya seseorang yang bertobat dari suatu dosa sebagaimana orang yang tidak mendosa. Kemudian keutamaan tobat yang ketujuh pendengar, tobat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga, Fa'in tubtum fahuwa khairul lakum. Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Keutamaan tobat yang kedelapan, tobat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keutamaan tobat yang kesembilan yaitu tobat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Kemudian keutamaan tobat yang ke-10 adalah menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-7, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Para malaikat yang membawa arsy dan malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Dan keutamaan tobat yang terakhir, tobat juga menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertobat, maka kembali bersih hatinya. Dan jika dia mengulanginya, maka titik hitam itu akan ditambahkan padanya sampai menjadi pekat. Itulah ron yang disebutkan Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi itulah ron yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, sudah sepantasnya
bersegera menggapai keutamaan dan memetik buah memikat yang dihasilkan oleh ketulusan tobat itu. Allah mengabarkan bahwasannya kepemimpinan dalam agama hanya bisa diperoleh dengan bekal kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menolak rayuan syahwat dan keinginan-keinginan yang rusak, sedangkan dengan keyakinan berbagai syubhat dan keraguan-raguan akan tersingkirkan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى